Yang lebih penting adalah SMK-SMK yang di swasta. Mungkin sudah saatnya sebenarnya kita punya banyak sekolah berpotensi dan mungkin perlu untuk memperoleh penguatan ini dari COE. Bagus. Pak, yang swasta. Swasta Pak diangkat. Boleh, Pak. Bundari, Busri, Iya, Pak. tinggi. Hadir. Swasta juga sih, ya. Iya, SMK yang Sore, swasta. SMK Taman Siswa, SMK Muhammadiyah. Iya. Sudah sore, Pak. Iya, saya juga berharap banyak ini pada Bunda Herlina. Rupanya mulai mengelihat ini. Iya. Bu Herlina sibuk. Pak Septa. Kadung tak geser hilang. Jangan digeser. Nggih, Bapak, ngapunten baru nyampe di kantor, Bapak. Dari tadi nih, perjalanan dari Sukapura. Tinggi. Apa? Tinggi. Iya. Pak Holis. Pak Kacap sudah. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam Putri. Sugeng Rawuh. Nggih. Sugeng Dari SMK bergabung. Muhammadiyah Panggian 1. malih wonten mriki. Yes, tak matiin kamera ya, apa ya, Pak? Iya. Wonomerto sinten ingkang partisipasi SMKN Wonomerto? Dari SMKN Wonomerto saya Sinta, Pak. Oh iya. Ya. Dari sekolah atau dari rumah ini, Bu Sinta? Sekarang sedang di rumah. Oh iya. Tiket pagi tadi, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko. Terima kasih bergabung di sini. Ya, videonya nggak muncul. Iya, iya. Iya. Meria. Assalamualaikum Abah Samsul Anam. Abah Samsul Anam, SMA 3. Assalamualaikum Abah Samsul Anam, SMA 3. Selamat bergabung Pak Berki. Bunda Endang? Ya, apa itu? Ada drawing pen nggak ya? Alhamdulillah teman-teman KS swasta SMK sudah gabung. Tinggi. Abah Sueb mana ya? Abah Sueb, Leces, Bunda Endang, Kerucil. Pak Mail makan siang Pak Mail. Halo Pak Riki. Masuk. Pogi ibu anu. Masuk. Teguh.
pamit mundur ketok tim. Ya kan? Makasih Tan. Halo, Assalamualaikum. Belum ada kabar Pak Kasih, Pak Kecap atau Oh, sudah. Oh, nggih. Oh, iki pola di jamku wis jam 1 lebih. Podo rek. Aku nunggu ya. Oke. Oke, saya tunggu dari Pak Kholis nggih. Oke. Assalamualaikum. Saya mulai tadi sudah absen, sudah masuk. Jadi Pak Jen itu bukan tidur, mendengarkan itu. Gayanya emang gitu. Ya Pak Tito mohon izin, itu mendengarkan Pak Tito sambil memejamkan mata. Sip, nggih. Ya. Ya. Ketara kulino munajat sambil riap-riap itu. Nah, benar. Udaranya dingin di Mas Tri Pak Tito. Nggih, Ini mau hujan, ya. Ini Pak Keswanto sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir Pak Kes. Nggih, Pak Kes. Selamat datang Pak Kes. Nggih. Pak Kholis, Bunda Endang. Pak Kholis. Apa ini? Pak Kholis. Halo Pak Kholis. Pak Oli masih di resto itu. Iya, tadi koordinasi beliau di kantor kayaknya. Iya. Bunda Endang siap ya? Oke. Kurang keras. Apa nih? Loh, wis sampean interpreting kali. Kita mulai Pak Kholis. Ya, bentar. Oh ya. Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir pada link yang barusan di-share ya. Mohon semuanya mengisi daftar hadir dulu yang sudah hadir. Supaya kita bisa, ya silakan mengisi daftar hadir melalui link itu. Sampun. Ini ada 60 sekian, 65 ya. Apa dimulai? Bukan, langsung dimulai aja nih. Siapa je lah? Kau pun long jauh.
Oke, siap. Suaranya mana ini, Mas? Suaranya sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kacabdin Wilayah Probolinggo, Bapak Kiswanto SPD MPD, yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Kholis Hasim, Dr. Andes Kholis Hasim MPD, yang terhormat Ibunda Endang, yang terhormat teman-teman pengawas, dan wabil khusus Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, negeri, swasta di lingkungan kantor cabang dinas wilayah Probolinggo. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bisa bertatap muka di ruangan pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan, memperoleh kemudahan, mendapatkan keberkahan, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di wilayah cabang dinas Kota Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, yang kedua perlu kami sampaikan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ternyata siswa atau murid kita ini juga mantan siswa, bahkan sebagian kita masih tetap jadi siswa. Insya Allah tidak pernah lupa itu, bahkan usai sholat kita ada yang selalu tidak pernah lupa kirim Fatihah pada guru-gurunya. Nah, Alhamdulillah sekarang secara nasional ini diakomodir dengan adanya Hari Guru Nasional. Yang ketiga, ucapan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para praktisi pendidikan yang diuji oleh Allah, bahkan di antara teman-teman sejawat kita dipanggil Allah karena pandemi ini. Mudah-mudahan seluruh kesalahan itu dimaafkan oleh Allah berkat pengabdiannya pada dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai berdiskusi tentang PKKS, marilah terlebih dahulu kita buka acara ini dengan doa bersama untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Kami persilahkan berdoa menurut Bapak Ibu, sedangkan yang beragama Islam, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mohon berkenan Bapak Kacabdin, Bapak Kiswanto SPD MPD untuk memberikan pengarahan, pembinaan untuk kami semua, dan sekaligus mohon berkenan membuka kegiatan ini kepada yang terhormat Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Hajj, Bapak Kiswanto SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al malikul haqqul mubin
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Sallu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormat Bapak Korwas dan segenap pengawas lingkungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Probolinggo, Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya yang mengikuti webinar ini yang berbahagia, dan semoga semuanya diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya, bisa bertemu panjenengan semuanya meskipun lewat media ini. Semoga pertemuan ini berkah dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Mari tetap menjaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga kita semuanya terbebas khususnya dari COVID-19. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad. Semoga terah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya juga menyampaikan selamat Hari Guru untuk kita semuanya, untuk guru-guru Indonesia, untuk panjenengan semuanya. Semoga menjadi guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera. Bagaimana kita bisa profesional? Tentunya kita harus mengembangkan potensi kita masing-masing, terus belajar dan belajar yang tiada batasnya sampai kapanpun, baik harus melalui perkuliahan maupun dengan banyak kita belajar. Insya Allah semakin banyak membaca, semakin kita tahu bahwa kita ini sebenarnya juga tidak bisa apa-apa dan terlalu sedikit ilmu yang kita miliki. Mari menjadi guru yang bermartabat, tentunya dengan menjaga kehormatan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, dan yang akhirnya nanti kita menjadi guru-guru yang sejahtera untuk kebahagiaan di keluarga kita di dunia ini, juga bermanfaat bagi lingkungan, nusa bangsa, dan kelak nanti bahagia di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya sampaikan terima kasih pada Bapak Holis, Pak Tito, dan segenap pengawas semuanya yang telah merancang kegiatan ini. Mohon maaf, kegiatan ini baru bisa kita laksanakan karena harus menunggu kami sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Probolinggo, karena harus ada kegiatan di luar, kegiatan di sana-sini, yang insya Allah semuanya juga demi kepentingan bersama dunia pendidikan juga, dan semoga ini bisa dimaklumi. Insya Allah dengan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat juga untuk kita. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, PKKS ini adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan. Jangan sampai kegiatan nanti membuat panjenengan semuanya tegang. Saya yakin PKKS itu tadi saya udah adik itu gini, yang penting itu pengawas, kepala sekolah kompak, sukses. Itu PKKS. Jadi ada pengawas yang harus menilai jenengan, ada kepala sekolah yang harus dinilai kinerjanya, yang penting kompak. Bisa memahami, bisa saling menghargai, bisa saling mengerti apa yang dari tupoksinya masing-masing, dan itu yang bikin kita nanti sukses. Itu PKKS, bukan penilaian kinerja kepala sekolah, itu kan sudah umum. Harapan saya nanti ya bagaimana pengawas, bagaimana kepala sekolah itu nanti kompak. Ini tidak usah ditafsirkan dengan yang di Lamongan loh ya. Kompak dan nanti bisa sukses gitu. Karena pada dasarnya PKKS ini adalah memotret. Jenengan sudah biasa melakukan ini, dilakukan ini setiap tahun, dipotret. Bagaimana kepala sekolah memotret panjenengan, tentunya potretnya ini nanti harus hasilnya bagus. Tapi untuk kali ini PKKS tahun 2020 ini, kamera yang digunakan oleh Pak Holis dan teman-teman, kameranya berbeda dengan kamera yang tahun kemarin. Kameranya ini lebih canggih, bisa menjangkau yang kemarin sudut-sudut yang tidak bisa dipotret, hari ini akan dipotret oleh beliau bersama. Karena itu sudut-sudut yang kemarin belum jenengan persiapkan, kok ini ada sudut yang masih kotor, ini ada sudut yang belum bisa dibenahi, tolong hari ini dibenahi bersama-sama,
demi kebaikan pendidikan yang ada di Probolinggo, sehingga nanti potret yang akan diambil oleh para pengawas ini nanti benar-benar mencerminkan inilah kinerja kepala sekolah yang ada di lembaga masing-masing. Dan sampai nanti ada kesan bahwa jabatan ini hanya sekedar untuk yang penting ada. Ini nanti ada kesan yang kurang baik dari untuk pengawas kita. Demikian juga pesan untuk Bapak Ibu pengawas. Kalau potretnya kemarin dengan kamera yang sudah bagus, itu kemarin juga bagus. Dan hari ini pakai kamera yang lebih canggih lagi. Tentunya ada titik-titik Pak yang kemarin kok belum dicat, belum apa, itu ada kekurangan. Mohon Pak nanti diedit. Editnya edit yang bagus. Yang edit adalah kepala sekolah dan nanti disampaikan kepada bukan pengawasnya yang edit, tapi yang edit tetap nanti adalah yang edit adalah kepala sekolah semuanya. Dengan waktu yang singkat ini diedit yang bagus, pengawasnya juga nanti ikut membantu mengedit supaya sekolah ini menjadi sekolah-sekolah yang jadi harapan kita semuanya. Sekolah yang menyenangkan, sekolah yang bikin kita kerasan di sekolah dan bisa menghasilkan siswa-siswa kita yang benar-benar berprestasi. Kiranya itu yang terpenting untuk kita semuanya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh para pengawas ini nanti bisa menjadikan cerminan daripada sekolah-sekolah yang panjenengan semuanya pimpin selaku panjenengan leadernya yang ada di sekolah masing-masing. Saya tekankan tadi, bagaimana pengawas PKKS, pengawas, kepala sekolah, kompak, dan bikin ini sukses. Tidak ada yang lebih penting kepala sekolah ini harus bagaimana menerima pembinaan dari pengawas dan pengawas bisa melakukan, sehingga tidak ada gap antara kepala sekolah dan pengawas ini semuanya nanti selaku pembinanya, pengawas selaku pembinanya akan bisa membantu panjenengan semuanya untuk membuat sekolah-sekolah panjenengan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk berikutnya tentunya saya berharap kalau di bila mana ada yang saat ini sudah membutuhkan apa yang harus panjenengan miliki untuk kelengkapan lain-lain, tolong berkomunikasi dengan Pak Kholis, berkomunikasi dengan pengawas yang baik, sehingga nanti kegiatan PKKS tetap jalan dan apa yang jenengan inginkan atau yang jenengan butuhkan harus secara administrasi terpenuhi ini juga bisa disiapkan oleh Bapak Ibu pengawas, sehingga nanti semuanya akan berjalan nyaman, tidak ada kesan ini terlambat, tidak ada kesan ini untuk menyalahkan A atau menyalahkan B. Pak Kholis bisa menyalahkan saya nunggu menurut surat tugas dari Bapak Kepala Cabangnya di luar terus, sehingga harus selesai. Atau begini kepala sekolahnya, tidak usah, kita mari saling memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama, ada baik adalah baik untuk kita bersama, toh ini ada kekurangan, mari kita benahi bersama-sama, sehingga PKKS semakin hari, semakin tahun nanti akan membuat sekolah kita lebih baik dan akan memberi manfaat untuk kita semuanya. Pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang kemarin berlalu, tidak usah kita ungkap, dan ini jadikan pelajaran untuk kali ini bahwa ke depan di bawah komandonya Pak Kholis selaku Korwas dan teman-teman semuanya nanti PKKS dari tahun-tahun akan bisa lebih baik dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kalau itu yang melandasi kinerja kita akan menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan sembahkan, itu saja mungkin yang bisa sampaikan untuk panjenengan semuanya. Semoga penilaian kinerja kepala sekolah yang minggu depan nanti kita mulai berjalan lancar sukses. Nanti itu dari Allah dan mari kita persiapan semaksimal mungkin. Sekali lagi, PKKS, pengawas, kepala sekolah, kompak dan bikin kita sukses. Terima kasih, ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan PKS ini disanjungkan untuk dimulai dan dilaksanakan. Terima kasih
Pak Keswanto, inggih. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, PKLK, Cabang Dinas Wilayah Probolinggo, demikianlah sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Probolinggo. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar paparan materi dari Bapak Kholis Hasim. Tetapi sebelum itu, mohon berkenan Bapak Ibu, sambung doa. Hari ini ada di antara Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum bisa bergabung karena gerah. Ada juga yang harus berada di luar kota kaitannya dengan kelanjutan kegiatan COE, atau mungkin ada kegiatan lagi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan untuk yang gerah Allah segera memberikan kesehatan, kesembuhan, dan yang sedang melakukan kegiatan untuk menindaklanjuti kegiatan sekolah diberikan kemudahan, kemanfaatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih Pak Tito diingatkan. Inggih, Pak. Sambung doa untuk Bu Erni nggih. Inggih. Bu Erni dan Pak Heri Susanto, insya Allah begitu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan, ini kesepakatan kita bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu, nanti ketika paparan materi dimulai, Bapak Ibu kerso mute mikrofon masing-masing, kemudian mengaktifkan video, sehingga mungkin ya, kecuali karena satu dan lain hal, monggo disilahkan. Tetapi seandainya Bapak Ibu tidak terkendala, kalau videonya diaktifkan, monggo silakan diaktifkan. Kalau misalnya ketika video diaktifkan itu menjadikan kendala kelancaran sinyal internet Bapak Ibu, monggo, buatan menopo-menopo, tidak masalah, seandainya harus dinonaktifkan videonya. Yang kedua, barangkali masih ada yang belum merename akun Bapak Ibu. Tadi ada yang masih menggunakan merek gadgetnya atau mungkin nama sekolah, monggo bisa diganti, di-rename dengan nama Bapak Ibu ingkang hadir dan rawuh di forum ini. Kemudian Bapak Ibu nyun duka, seandainya Bapak Ibu berada di ruang sendirian, tidak ada orang lain, mungkin diizinkan kalau misalnya Bapak Ibu harus menanggalkan maskernya. Tetapi kalau Bapak Ibu bersama dengan anggota yang lain, mungkin lebih bijak kalau tetap mengenakan masker. Yang terakhir, kami berharap partisipasi Bapak Ibu. Seandainya nanti ada pertanyaan, monggo silakan ditulis di forum chat, atau bisa saja Bapak Ibu bisa raise hand dan kami nanti akan mencatat dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan mungkin pikiran tambahan atau mungkin pertanyaan, klarifikasi, dan sebagainya untuk Bapak Ibu pengawas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Kholis Hasim. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Pak Tito. Sebelum saya mulai, saya ingatkan dulu yang hadir supaya mengisi daftar hadir di link yang sudah ada di chatroom. Jadi mohon maaf, di chatroom itu tidak ditulis nama ini hadir, tetapi tolong diklik link itu kemudian mengisi instrumen daftar hadir yang ada di dalamnya, ya, sehingga nanti akan kita download untuk sebagai dokumen dan penyelenggaraan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir sambil mengisi daftar hadir di link yang paling bawah, yang terbaru yang dikirim. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo, yang saya hormati teman-teman
pengawas SMA, SMK di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Probolinggo, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, PK, PLK, negeri swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan wilayah Probolinggo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan hujan yang cukup deras sehingga udara semakin sejuk. Sesejuk hati kita mengikuti Zoom pada hari ini. Ya. Kegiatan hari ini adalah berupa sosialisasi PKKS. Ya. Nah, PKKS ini sesuatu yang sudah tiap tahun menjadi agenda kita. Tapi karena hari ini atau tahun ini ada beberapa penyempurnaan, termasuk menambah subjek penilaian, yaitu dari kepala sekolah baik SMA maupun PK PLK swasta, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyamakan pemahaman serta penjelasan yang diperlukan untuk mempersiapkan kegiatan PKKS. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang, kita harapannya bisa kompak ya antara penilai dalam hal ini pengawas dan kepala sekolah kompak sehingga hasil PKKS itu sukses ya. Pelaksanaannya juga lancar, Bapak Ibu bisa menunjukkan potensi yang sudah dilakukan selama ini dengan baik. Itulah yang menjadi concern kita melakukan sosialisasi ini. Ya. Termasuk mungkin bagi teman-teman di kepala sekolah swasta ini merupakan sesuatu yang baru ya, tetapi nanti tetap akan kita dampingi Bapak Ibu persiapannya sehingga bisa menampilkan kinerja sesuai dengan yang sudah Bapak dilakukan selama ini ya. Tidak usah khawatir ya, kita akan melakukan pendampingan sebelumnya sehingga Bapak Ibu yang swasta yang mungkin yang baru pertama kali PKKS apa yang dilakukan, mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan pencerahan dari diskusi kita siang hari ini ya. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi ya, paparan saya tidak banyak, ya. Mungkin hanya 15 menit, tapi nanti akan kita fasilitasi, kita diskusi bersama bagaimana sebaiknya, ya, bagaimana seharusnya PKKS itu dilakukan. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Sudah terlihat? Belum? Proses terlihat ya. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita saya pindah dulu ini. Sosialisasi PKKS SMA, PK, PLK negeri dan swasta tahun pelajaran 2020 di Cabang Dinas. Mengapa PKKS ini perlu dilakukan? Ada satu pertanyaan yang menggelitik barangkali ya di teman-teman yang swasta kalau negeri ya pasti ya. PKKS ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kacabin bukan untuk mempersulit kepala sekolah, tetapi justru untuk mewujudkan kepala sekolah yang profesional. Karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Nah, dengan melakukan PKKS ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana kualitas layanan profesi kita yang sudah kita laksanakan dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini kita akan mendapatkan feedback apakah layanan yang kita berikan kepada klien kita, kepada customer kita,
ini sudah merupakan layanan yang prima. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menurut peraturan menteri ada guru yang diberikan tugas memimpin dan mengelola sekolah. Nah, beban kerja setelah kepala sekolah tidak diwajibkan mengajar, ini fokus kepada manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru, dan tenaga kependidikan. Inilah yang perlu kita lihat nanti bersama. Apa yang mendasari atau menjadi dasar hukum kita melakukan PKKS? Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan peraturan menteri seperti yang nomor 6 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Saya yakin Bapak Ibu Pasol sudah sangat hafal isinya, karena ini menjadi pedoman pertama mengapa seseorang itu ditugaskan menjadi kepala sekolah dan apa tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawabnya. Saya kira sudah hafal. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 15/2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini pun juga sudah familiar. Kemudian Permen PAN RB 16. Nah, ini juga Bapak Ibu setiap sekian tahun pasti itu buka karena berkaitan dengan angka kredit ya. Setiap akan mengajukan angka kredit pasti mencari Permen PAN ini. Nah, di dalamnya itu ada ketentuan-ketentuan tentang ya nilai penilaian kinerja kepala sekolah, kredit kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian peraturan gubernur nomor 4141/2018 tentang penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini barangkali Bapak Ibu masih belum familiar. Silakan nanti di download atau nanti kita share di grup tentang pergub ini supaya lebih jernih, aturan yang lebih operasional yang kita pedomani di dalam kegiatan PKKS karena sifatnya sangat operasional. Aspek yang dinilai ini termuat di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Bapak bisa ngecek di pasal 18 yang ini semua. Nah, ini maaf itu bukan hasil tugas ya, hasil pelaksanaan tugas manajerial. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fungsi pokok kepala sekolah adalah itu. Pelaksanaan tugas manajerial ini yang paling banyak, yang paling besar porsinya, ya, karena manajerial ini lebih merupakan intinya dari di sekolah itu, manajemen sumber daya, manajemen pembelajaran, manajemen dan sebagainya. Ini semua ada di situ. Manajemen keuangan. Hanya kalau kita lihat di 8 SNP itu masuk di manajerial ini semua. Ini yang menjadi fokus di sekolah itu di manajerialnya, karena sangat-sangat banyak nanti yang harus dipersiapkan di bidang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menunjukkan dengan selengkap-lengkapnya. Kemudian hasil pengembangan kewirausahaan. Nah, di sini supaya lebih jelas kita, kewirausahaan itu dimaksudkan adalah jiwa entrepreneurnya. Jiwa entrepreneur itu apa? Inovasi, jiwa inovasinya, kemudian acceptable terhadap perubahan, ya. Jadi katanya bahwa guru adalah agent of change, ya. Ini luhur. Di samping memang ada kewirausahaan dalam arti sempit, yaitu kegiatan kewirausahaan sekolah. Tetapi yang lebih fokus pengembangan kewirausahaan ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Di bidang apa saja? Di bidang misalnya pembelajaran. Di bidang manajemen sumber daya manusia. Inovasi apa? Di bidang SKL misalnya sikap. Ya. Jadi
Misalnya siswa dulu itu tingkat keterlambatan datang ke sekolah itu sekian persen per tahun. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah membuat treatment, membuat program untuk mengurangi angka keterlambatan. Itu adalah inovasi. Sehingga hasilnya di tahun kemudian tingkat keterlambatan siswa menjadi sangat menurun dengan signifikan. Itu adalah jiwa kewirausahaan. Inovasi-inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ini yang dulu itu sering terjadi salah persepsi ya. Jadi jiwa kewirausahaan itu lebih difokuskan kepada kegiatan ekonomi di sekolah. Memang ada sebagian instrumen yang mengukur itu, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah yang diukur adalah, yang dinilai adalah entrepreneur-nya, jadi inovasinya. Kemudian hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, terus terang selama sekian tahun ini ke belakang, kegiatan supervisi itu mungkin ada atau dilakukan di sekolah, tetapi kelemahan Bapak Ibu adalah tidak mendokumentasikan dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut, hasil supervisi, kemudian laporan supervisi. Ini yang sisi-sisi lemah dari kita. Kita lakukan tetapi tidak teradministrasikan dengan baik. Jadi yang dilihat dalam supervisi, kegiatan pelaksanaan supervisi adalah yang pertama program supervisinya, kemudian pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan itu ada jadwal, ada kegiatannya, mungkin ada instrumen-instrumen yang dilakukan, kemudian pengolahan, analisis hasil supervisi, kemudian tindak lanjut hasil supervisi, dan yang terakhir laporan. Laporan ini sebenarnya kemana? Laporan itu kalau misalnya itu sekolah negeri pun swasta itu juga kepada cabang dinas mestinya. Tapi selama ini kita belum pernah menerima laporan hasil supervisi kepala sekolah di cabang dinas. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu mari kita tingkatkan tahun ini ke depan supaya hasil kerja kita ini betul-betul pelayanan kita yang diberikan itu sangat profesional dan semakin baik. Ya. Kami menunggu itu karena titik lemahnya dari sekian tahun ke belakang ini adalah di bagian supervisi. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan supervisi baik pada guru maupun tenaga administrasi, tetapi kurang diadministrasikan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sekarang perbaiki semua itu dari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Kemudian hasil pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apakah selama 1 tahun terakhir ini Bapak Kepala Sekolah ini melakukan PKB? Ya. Melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, keprofesian. Nah, itu salah ketik lagi ya, keprofesian berkelanjutan misalnya. Ini perlu juga ditunjukkan, ya. Karena prinsip kita kan long life learning, jadi belajar sepanjang hayat. Ya. Termasuk juga bagi teman-teman kepala sekolah negeri, PNS, itu untuk bisa naik pangkat, ini harus mengumpulkan kredit dari PKB, dari mulai golongan apa saja, atau pangkat mulai apa saja, ya 4A sampai 4E, itu pasti ada permintaan dari kredit dari unsur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal seperti ini mari kita administrasikan dengan baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian tugas tambahan di luar tugas pokok. Ya, ini Bapak Ibu mungkin ada tugas-tugas tambahan di luar itu juga bisa menjadi bahan untuk penilaian kita. Misalnya apa tugas tambahan? Mengajar. Mengajar sekarang menjadi tugas tambahan. Ya, kalau dulu adalah kepala sekolah itu tugas tambahan, sekarang mengajar menjadi tugas tambahan. Dibalik dari permen yang lama, ya. Karena kepala sekolah sekarang fokus pada kegiatan pengelolaan atau manajerial. Nah, itulah aspek-aspek yang kita lakukan penilaian. Barangkali memang agak berbeda
yang disampaikan oleh Bapak Kacabin tadi, kacamata yang dipakai oleh di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekarang lebih tajam ya untuk memotret kinerja Bapak Ibu semua, kinerja sekolah kita, sehingga harapan kita nanti hasilnya akan lebih baik daripada yang kemarin. Nah, siapakah yang melakukan penilaian? Bapak Ibu kalau membaca Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2018 itu jelas ya, baik ini juga termuat di permen-permen yang berkaitan dengan ini, hanya saya ambilkan di peraturan dinas operasional. Jadi Peraturan Gubernur Nomor 141, pejabat penilai kinerja merupakan atasan langsung guru, atasan langsung kepala sekolah dan pengawas yang dinilai. Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. Itu dalam pasal 8. Kemudian di pasal 9 ayat yang mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf B, melakukan penilaian kinerja terhadap kepala sekolah dan atau guru. Jadi pengawas juga bisa langsung melakukan PKG, penilaian kinerja guru. Tetapi tampaknya yang guru ini sudah cukup dilakukan penilaian oleh tim PKB sekolah. Sehingga pasal 9 ayat 3 yang akan kita lakukan adalah pengawas sekolah melakukan penilaian kinerja terhadap kepala sekolah. Tidak sampai kepada guru, tidak sampai ke PKG, tetapi ke PKKS. Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan, pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pengawas sekolah tidak serta-merta melakukan penilaian, tetapi dibentuk oleh tim oleh Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah didelegasikan kepada Cabang Probolinggo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa asosiasi ini. Jadi pengawas yang akan melakukan penilaian. Baik, saya lanjutkan pasal 12. PKG, PKKS, PKPS. Ya. PKPS itu penilaian kinerja pengawas sekolah. Ya. Jadi kami pun juga akan dilakukan penilaian juga. Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu Januari, Desember. Jadi periode penilaian itu bukan Juni-Juli tahun pelajaran, tetapi tahun kalender, tahun takwim Januari, Desember. Nah sekarang sudah saatnya pada akhir tahun, sehingga tepat ini sudah akan dimulai PKKS. Nah, Bapak Ibu tolong dicermati ini. Hasil PKG, PKPS dinyatakan dengan angka. Nah ini dapat angka berapa? Kalau 91 ke atas berarti predikatnya sangat baik. 76, 90 baik, 61, 75 cukup, 51, 60 kurang, ini buruk. Ya. Hasil PKG, PKKS, PKPS dapat digunakan untuk capaian penilaian prestasi kerja. Ini masuk ke SKP. Hasilnya. Nah, itulah Bapak Ibu, sekarang apa yang dibutuhkan atau instrumen-instrumen apa yang akan Bapak Ibu terima nanti dari kami setelah sosialisasi selesai. Ada 2 instrumen yang bisa dipakai sebagai persiapan untuk mempersiapkan diri dalam penilaian PKKS ini. Yang pertama adalah instrumen penilaian perilaku kerja kepala sekolah. Ini membutuhkan tim penilai dari 7 macam. Ya. 1, untuk guru ada instrumen untuk diisi guru itu 3 orang. Ya, Bapak Ibu bisa menugaskan siapa, memilih guru siapa yang ditugaskan untuk mengisi instrumen penilaian perilaku kerja kepala sekolah. Ya. Kemudian tenaga administrasi 1 orang, mungkin KTU-nya boleh, mungkin atau TU yang lain boleh. Yang penting tenaga administrasi tidak ada ketentuan harus KTU, tidak ada. Kemudian laboran
1 orang. Tenaga perpustakaan, ini ditulis tenaga perpustakaan karena tidak harus kepala perpustakaan, boleh pustakawannya. Ya. Kemudian siswa sebanyak 10 orang. Nah, kemudian komite sekolah sejumlah 1 orang dan orang tua siswa sejumlah 3 orang. Nah, ini nanti instrumen-instrumen ini akan kami luncurkan lebih dahulu sehingga bisa mempercepat proses penilaian, karena Bapak Ibu instrumen itu silakan diisi terlebih dahulu oleh yang kompeten mengisi seperti yang ada di instrumen itu, yaitu guru, TU, laporan, pustakawan, siswa, komite, dan orang tua. Sehingga pada saat tim penilai itu datang, instrumen-instrumen ini semuanya sudah terisi sehingga bisa mempercepat waktu penilaian. Kemudian yang kedua, kami juga akan meluncurkan kepada Bapak Ibu instrumen PKKS. Ini untuk SMA itu ada 155 butir pertanyaan. Saya atau kami lampirkan juga di situ rubriknya, sehingga penilaian itu daftar pertanyaannya, kami sampaikan juga rubriknya untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, yang SMA 155, yang SMK 156, yang PKPLK 156 juga. Nah, mudah-mudahan ini, kalau yang ini Bapak Ibu tidak perlu ngisi sendiri, tetapi sebagai bahan untuk mempersiapkan. Apa saja yang akan ditanyakan ada di sini semua. Yang mengisi adalah tim penilai PKKS. Kecuali yang sebelumnya tadi, ini silakan diisi karena penilainya atau responden yang melakukan penilaian adalah ya, sebanyak siswa, guru, tenaga ini yang ada di sekolah Bapak Ibu, ini silakan diisi lebih dahulu. Tetapi yang ini nanti akan diisi oleh yang instrumen PKKS diisi oleh tim penilai ketika hadir. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah kami luncurkan ini supaya menjadi guidance, petunjuk untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas tentang PKKS. Saya kira sudah cukup. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Oke, terima kasih Pak Kholis Hasim. Oke, Bapak Ibu, monggo barangkali ada hal-hal yang ingin dibagi, di-share, dikomunikasikan, diklarifikasikan. Oke, kita ditemani oleh Pak Kholis, Bu Endang, Pak Joko, Bu Dwirini, Bunda Mina Ilahia, Bunda Endang. Saya kira semuanya siap untuk koordinasi dengan Bapak Ibu. Oke Pak Kholis, ini yang pertama ada pertanyaan dari Pak Yai Hakam Basori. Beliau menanyakan, tadi disinggung ada 10 orang siswa untuk mengisi instrumen itu. Nah, 10 orang siswa ini apakah per tingkat ataukah tingkat pertama sampai 3 itu cukup diwakili 10 orang itu saja? Silakan Pak Kholis. Mewakili tingkat. Siapa yang akan menjawab? Bunda Endang? Ya. Silakan Bu Endang mau menjelaskan ini. Silakan Bu Endang mau menjelaskan ini. Iya. Terima kasih Pak Kholis, Pak Tito. Ya, karena di sini ada pertanyaan dari Pak Hakam, siswa kelas 10 belum pernah tatap muka. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya memang kelas 10 itu belum bertatap muka, tetapi pengelolaan sekolah, kinerja kepala sekolah itu seharusnya sudah bisa direkam oleh peserta didik yang berada di kelas 10. Jadi 10 orang itu mewakili semua tingkat, Pak. Jadi supaya lebih objektif, sekalipun kelas 10 itu tidak tatap muka, tetapi
kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu kan sudah mereka rasakan. Ya, gitu Pak Tito. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian Pak Hakam. Jadi meskipun atau Halo kendati Pak Tito. Ya, Bunda. Halo. Silakan Pak Tito. Mungkin ada pertanyaan lain tadi. Ya. Mungkin Pak Hakam atau ingin mengklarifikasi lagi, silakan. Monggo. Silakan Pak Hakam, barangkali ada tambahan. Pak Hakam silakan mengkonkan mic-nya apabila ingin Cukup Pak Tito. Oke. Oke. Sudah cukup. Terima kasih Pak Hakam. Silakan Pak Tito dilanjut. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang lain barangkali ada pertanyaan, silakan langsung saja. Saya juga belum menemukan ada yang raise hand. Mohon maaf Pak Tito, suaranya mungkin bisa volumenya lebih diperbesar lagi. Oh gitu. Ngapunten, ini kayaknya jaringan ini. Tito padahal Halo Pak Tito, bisa monitor? Iya, iya, halo. Halo. Oke Bunda. Suara saya bisa didengar? Bunda? Pak Tito, suara saya bisa terdengar Pak Tito? Ya, dengar. Halo Pak Khalis, ya. Ya, suara Pak Tito enggak keluar. Iki padahal aku banter iki. Mungkin jaringanku iki sing trouble. Nggih, mohon maaf. Nggih. Diulang lagi. Nggih. Oke, nggih. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya monggo disilakan. Ya. Tidak ada pertanyaan? Itu aman, handle. Halo. Sementara cukup Pak, tinggal berproses. Oke. Halo Bunda Endang, Pak Khalis, suara saya sudah bisa didengar? Baik, Ya. bisa dilanjut Sudah Pak, sudah, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, Iya, Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan untuk bertanya loh. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, dikomunikasikan kepada Bapak Ibu pengawas, monggo disilakan. Bapak Ibu kepala sekolah, monggo silakan. Atau ada pertanyaan langsung untuk Bapak Kacapdin, disilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah, seandainya ada pertanyaan. Saya mau tanya. Pak Tito. Oke, raise your hand. Yang mana ini ya? Sinten nggih? Saya Pak, Busri. Busri, oke. Silakan Busri. Pak, di masalah supervisi dan penilaian PKG, istilahnya penilaian kinerja guru, itu kan untuk KTSP, dokumen KTSP itu kan ada. Nah, di situ saya kebingungan, apa penilaian kinerja guru, itu apa form-formnya, untuk form penilaiannya itu di mana? Kan kami swasta, selama ini nggak pernah kami melakukan penilaian kinerja guru kecuali pada waktu dulu EDS itu. Nah, untuk saat ini ada istilah PKG. Kami jujur masih belum paham. Itu aja. Terima kasih Pak Tito. Oke, terima kasih Bu Sri Swandari. Pak Khalis barangkali akan menekel pertanyaan ini. Silakan. Terima kasih respon pertanyaan yang cukup bagus Bu Sri. PKKS, PKG ya, penilaian kinerja guru ini sudah dilakukan, sudah mulai dilansir itu kegiatan itu. PKG tujuannya adalah untuk menilai, mengukur hasil kinerja guru. Ya. PKG itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah PK formatif, itu dilakukan di awal tahun, ya Januari atau Februari. Diawali dulu dengan EDS guru melakukan evaluasi diri, kemudian dilakukan PK guru. Nah, setelah PK guru akan ditemukan apa keunggulan guru di awal itu dan apa kelemahannya, apa yang harus ditingkatkan, apa yang sudah kuat dan apa yang belum kuat. Apa yang sudah kuat ini terus dipelihara. Ya. Kemudian apa yang belum kuat di dalam proses belajar mengajar itu dilakukanlah PKB.
peningkatan keprofesional berkelanjutan. Misalnya, ada seorang guru yang di dalam kegiatan belajar mengajar itu kemampuan nyusun RPP udah bagus, tetapi dalam pelaksanaan belajar belum bisa menggunakan metode-metode pendekatan yang bervariasi. Ya. Maka rekomendasi dari hasil PK Guru adalah guru ini disarankan mengikuti pelatihan atau mentoring atau apapun ya, kegiatan PKB untuk menguatkan kemampuan malah implementasikan pendekatan pembelajaran yang inovatif selama 1 tahun itu belajar. Kemudian di akhir tahun dilakukan PKB sumatif, PKG sumatif untuk mengukur apakah guru yang belajar tadi dalam proses 1 tahun itu sudah ada perubahan. Itu nah PKG sumatif. Bagi PNS, PKG sumatif ini akan berlanjut kepada predikat guru amat baik, guru sedang, guru cukup. Ini berlanjut kepada konversi angka kredit. Tetapi bagi guru swasta yang tidak membutuhkan angka kredit, ini adalah salah satu data yang dapat dipakai oleh yayasan, oleh kepala sekolah di dalam melakukan pembinaan guru. Nah, pertanyaan sekarang di mana guru itu melakukan PKB itu bisa mengikuti diklat. Yang paling murah itu adalah MBMP. Disitulah guru melakukan peningkatan kompetensinya seperti yang disarankan oleh sekolah karena kekurangannya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik bagi saya, bagi teman-teman pengawas untuk mendorong Bapak Ibu kepala sekolah memotivasi dan mengizinkan guru-guru mengikuti MGMP. Nah, disitulah muaranya PKG. Jadi PKG, PKKS itu tidak hanya untuk guru PNS, guru kepala sekolah PNS, tapi guru swasta dan kepala swasta pun ini memiliki kepentingan yang tinggi. Saya yakin Ibu Sri kalau memiliki guru-guru yang tangguh mengajarnya, itu akan jauh lebih berbahagia. Nah, supaya tahu bahwa guru-gurunya semua tangguh bagaimana, yaitu dengan melakukan PKG. Nah, itulah salah satunya. Di samping itu, kalau kita melakukan PKG, penilaian kinerja guru, maka Bapak Ibu berarti menghargai kompetensi guru. Guru mampu bisa mengaktualisasi diri kemampuannya. Nah, ternyata saya mampu di sini dan saya belum mampu yang ini. Nah, ini bisa menjadi semangat ya atau motivasi untuk terus belajar memperbaiki kinerjanya. Saya kira itu untuk jawaban sementara. Pak Holis. Saya lanjutkan, saya teruskan Pak Tito, silakan. Pak Holis. Ya. Masih pertanyaan Bu Sri Swandari. Instrumennya Bapak, instrumennya beliau bertanya di mana kami akan memperoleh instrumen itu. Ya, instrumen PKKS nanti akan kita share. Kalau instrumen PKG, Bapak Ibu, silakan di MKKS itu tempat Bapak Ibu untuk meningkatkan komunikasi. Ya, saya kira forum MKKS itu sangat penting untuk berbicara tentang PKG juga. Maka Bu Sri saya sarankan untuk mendapatkan format-format tentang PKG ini bisa di dalam forum MKKS ya, karena disitulah tempat teman-teman kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja maupun kompetensi kita semuanya ya. Jadi di MKKS itu nanti akan lebih mungkin perlu dibahas juga ya bagi teman-teman MKKS. Pak di sini ada Pak Ketua MKKS SMA Kabupaten ada, SMK ada. Nah, bagi teman-teman kepala sekolah swasta yang menginginkan bagaimana melakukan PKG, ini bisa sekali waktu disinggung di dalam pertemuan-pertemuan MKKS.
Saya kira begitu Pak Tito, silakan. Oke, Pak Holis, Bu Endang, Pak Joko. Ini ada pertanyaan lagi, ada 3 lagi pertanyaan. Pak Bambang, SMA Negeri 1 Kraksan, kemudian Pak Hakam Basori. Pertanyaan Pak Bambang dan Pak Hakam nyaris sama, kurang lebih adalah apakah penilaian atau PKKS ini nanti dilakukan secara online atau offline? Kemudian yang kedua, kalau misalnya format dari Bapak Ibu pengawas itu sudah diisi, apakah masih perlu ada visitasi ke sekolah? Itu yang pertanyaan dari Pak Bambang dan Pak Hakam. Satu lagi nyaris sama dari Pak Arif Haria. Kalau misalnya pengumpulan instrumen itu sudah selesai, maksudnya adalah bagaimana pengumpulan instrumen semisal sudah selesai, ini dikumpulkan ke pengawasnya langsung, ataukah diambil pengawasnya, ataukah via online, kira-kira seperti itu. Jadi 3 ini hampir sama. Apakah cukup online atau ada visitasi? Pak Holis. Halo? Halo, Pak Holis. Assalamualaikum. Sudah masuk? Oke, sudah. Okay. Baik Bapak Ibu, ini saya ulang sekali lagi, instrumen penilaian perilaku kerja kepala sekolah ini yang harus diisi oleh sekolah sebelum penilai itu datang. Jadi ketika ada penilaian kinerja kepala sekolah, maka siswa tidak perlu dihadirkan, komite tidak perlu lagi dihadirkan, orang tua siswa tidak perlu dihadirkan karena sudah mengisi, ya, karena sudah mengisi ini. Ini yang dimaksud yang dikirim dulu untuk diisi. Ya. Jadi tidak semua instrumen, hanya instrumen 7 macam instrumen ini. Kemudian ada instrumen yang harus diisi oleh penilai sendiri, yaitu instrumen yang ini. Nah, instrumen PKKS ini karena isinya adalah berkaitan dengan bukti fisik, berkaitan dengan setiap bukti fisik yang harus disiapkan. Ya. Sehingga dari sini tampak bahwa kegiatan visitasi itu ada, tetapi kita minimalisir waktunya dan personel yang hadir, karena yang ini tidak perlu dihadirkan. Jadi siswa 10 orang, orang tua siswa 3 orang, komite 1 orang, ini tidak perlu dihadirkan dalam perusahaan dan sebagainya. Sehingga yang hadir adalah mungkin timnya sedikit orang, tetapi dokumen-dokumennya lengkap. Ya, itulah Bapak Ibu, sehingga tetap ada kegiatan visitasi, tidak bisa full daring. Karena di samping tadi saya sampaikan bahwa instrumen ini Bapak Ibu tim di sekolah tidak perlu mengisi. Kalau toh mengisi itu hanya untuk gambaran kesiapan aja, tetapi penilai nanti akan membawa instrumen kosong yang akan diisi di sana. Jadi tidak ini diisi oleh sekolah kemudian diberikan kepada kami, tidak. Jadi kami nanti akan membawa instrumen sendiri kosong untuk diisi dengan melihat dan mewawancarai dokumen-dokumen. Saya kira itu, sehingga kegiatan visitasi tetap saya kira begitu Pak Tito. Oke, terima kasih Pak Holis. Satu lagi, siapa ini yang akan jawab? Apakah Pak Holis, Pak Joko, atau Bunda Endang? Pertanyaan dari Pak Riki Afrianto. Mohon dibuatkan jadwal pelaksanaan PKKS
Kemudian kapankah deadline instrumen itu dikumpulkan? Dikumpulkan kepada siapa dan diserahkan di mana? Oke, terima kasih. Siapa ini yang akan menjawab? Bunda Endang ataukah Pak Kholis atau Abah Joko? Ya, ini aja gampangnya ya. Instrumen-instrumen yang akan kita kirim nanti untuk 7 macam responden tidak usah dikirim ke Jakbin, tetapi tetap disimpan di sekolah. Ketika tim penilai itu datang ke sekolah, maka instrumen itu bisa diberikan. Jadwal akan menyusul. Kemudian jadwal PKKS tadi sudah sinyal dari Bapak Kepala Cabang sudah disampaikan akan dimulai minggu depan, maka jadwal akan segera disusun. Ya, kami masih menunggu jadwal yang akan dikeluarkan oleh cabang dinas. Tapi Bapak Kepala Cabang tadi sudah mengisyaratkan akan dimulai minggu depan. Saya kira itu Pak Tito. Oke, terima kasih Bunda Endang, Pak Kholis. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Betul, Nonton? Pak Tito, mohon maaf. Udah. Pak Tito, mohon maaf, sambil diingatkan absensi ya. Oke. Nah, ini ada dari SMK Raudatul Malikiyah, kalau nggak salah, raise hand. Nah, dipersilahkan. Malikiyah, disilakan. Pak Ghafur, barangkali. Halo. Raudatul Malikiyah. Pak Ghafur atau tim Pak Ghafur, disilakan. Suara Pak Tito itu nggak jelas ya. Halo, Pak Ghafur. Halo, Pak Ghafur. Pak Ghafur, rupanya videonya dimatikan. Oh, okay. Bapak Ibu, sekali lagi mereview kembali jawaban narasumber bahwa pelaksanaan nanti ada instrumen yang harus diisi timnya Bapak Ibu, terutama adalah mungkin siswa, guru, orang tua siswa, kemudian juga komite sekolah. Kemudian ada pertanyaan yang kurang lebih jumlahnya 155 atau 156 pada SMK dan PKLK. Itu nanti Bapak Ibu boleh mengisi, kemudian tapi nanti kami akan tetap datang kepada Bapak Ibu dengan membawa instrumen yang kosong dan untuk bisa menjadikan diskusi dan perbincangan. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu menyerahkan instrumen Bapak Ibu ke Jakbin, tetapi nanti Bapak Ibu pengawas yang akan sowan ke sekolah Bapak Ibu. Saya kira itu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dan ini kebetulan insya Allah waktunya juga sudah habis Pak Kholis, bisa kita akhiri? Sekali lagi, apakah sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo Pak Tito bisa ditutup mungkin. Oke. Pak Gatot di sini ya. Tadi kayaknya raise hand Pak Gatot. Ada yang mau disampaikan Pak Gatot? Mungkin gatel kepalanya itu Pak. Oh. Iya. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, PKLK. Ngapunten Pak Gus. Oke, Pak Gatot, monggo. Begini, kebetulan saya kemarin baca-baca. Untuk instrumen manajerial itu di situ masih muncul ada penetapan KKM 1. Nah, yang kedua juga ada instrumen yang meminta yang menanyakan masalah kenaikan nilai UN. Nah, ini kelihatannya SMA kemarin sudah hendak UN. Nah, ini mohon dijelaskan sekali kepada sekolah-sekolah nanti barangkali untuk persiapannya bagaimana untuk menyiapkan dokumen untuk instrumen, kalau tidak salah nomor 37 manajerial itu menanyakan penetapan instrumen dan berikut perangkat-perangkatnya, maksudnya dengan apanya itu rapatnya, kemudian dengan itu juga ada banyak. Nah, itu
bagaimana penjelasannya dalam pelaksanaan. Ngapunten ini supaya nanti kawan-kawan di kepala sekolah itu tidak kebingungan kalau membaca instrumen yang terutama masalah KKM, penetapan KKM nomor 37 dan di atasnya itu kenaikan nilai UN tahun terakhir, itu 2 tahun terakhir itu harus ada kenaikan. Nah, itu bagaimana? Nggih, ngapunten. Nggih. Oke, Pak Gatot, terima kasih. Nggih, insya Allah sudah cukup jelas, Pak Gatot. Jadi karena memang tidak ada, jadi ya mungkin semua sudah mafhum nanti, baik tim penilai, para Bapak Ibu pengawas maupun kepala sekolah. Tentu hal itu tidak menjadi penghitungan poin item. Nggih. Terima kasih, tapi diingatkan. Terima kasih. Nggih, Pak Gatot, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih partisipasinya, atensinya. Hal-hal lain yang mungkin seandainya belum terpikirkan saat ini dan muncul ketika sesi ini sudah berakhir, monggo silahkan berkomunikasi dengan pengawas pembinanya. Terakhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iswanto, kemudian Ibu Kasih, tadi sempat muncul, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, PKLK, negeri swasta, dan wabil khusus kepada narasumber kita, Pak Kholis, Bunda Endang, Bu Dwirini, Abah Joko. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak tahu apakah sesi ini memang sudah berakhir ya. Jadi oke, saya kira karena sudah tidak ada masalah. Terima kasih. Untuk saya, kekurangan saya di sana sini mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati minumnya. Oh iya Pak. Yang mau ngopi ke SMK Yani. Yang mau tomyong monggo. Ya, Bu Eni. Sip itu Bu Eni. Ini di UBKP Bunda, belajar manajemen UBKP sama teman-teman. Masih boleh tanya di luar materi Pak Tito? Boleh. Itu di daftar hadir kan ada yang terakhir itu ada option 1 dan yang lain tuh maksudnya pripun nggih. Mohon petunjuk. Bunda Endang. Bunda Endang, pertanyaan dari Bunda Herlina. Gimana Pak Tito? Di daftar hadir itu ada option 1, 2, 3. Maksudnya gimana itu? Bukan 1, 2, 3 Pak, option 1 dan yang lain begitu Bapak. Kenapa Bunda? Serta option 1 dan yang lain. Itu diisi apa? Lain. Bunda Endang? Ya, Pak Tito. Iya. Itu di form daftar hadir ada option 1 dan yang lain. Maksudnya apa itu? Tidak usah diisi. Abaikan, Bu. Tidak usah diisi. Ya, langsung submit. Nggih, Bu Erlina. Siap, Pak Tunun Bendang. Nggih. Teliti Walina. Bukan teliti Pak, baru ngisi daftar hadir. Bacalah kok ada option juga. Pak Tunun. Nggih. Abaikan. Pak Riki jadwal menyusul ya. Jadwal menyusul Pak Riki. Ya. Monggo. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Gatot, Bu Dwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gatot, terima kasih. Pak Cahyo, matur nuwun. Bu Eni dapat salam dari Bu Elo, pengawas Surabaya. Oh, nggih. Salam Bunda. Salam balik. Ya, kemarin sekamar dengan saya di Hotel Purnama. Oh, nggih. Sehat Bunda nggih. Jadi
Iya, teman apa lomba-lomba inovasi katanya Bu Eni, dia yang sama Bu Eni di pengawas Surabaya. Nggih. Bu Eni mungkin jadwal itu saya sudah buat jadwal PKKS kemarin kayaknya hari pertama Bu Eni Saya hari pertama Bunda. Kayaknya gitu. Hari pertama itu tanggal berapa ya Bunda? Iya jadi Senin ya ke depan. Senin depan. Senin besok. Iya, minggu depan. Senin besok ini Bunda. Lu mau sekarang ini hari apa toh En? Sekarang hari Kamis. Nah iya. Kalau Senin besok Senin besok ada uji TOEFL Bunda. Oh, uji TOEFL di sekolah? Iya, ujian TOEFL online sih. Cuman kan nanti nggak apa-apa pagi sampai jam 10. Mana universitas mlebu. Ya apa ngene aku taat admit. Nggak apa-apa sudah monggo Bunda. Iya. Jadi kan tinggal tadi kalau dikatakan semua bukti fisik yang enggak semua yang mulai manajerial sampai hasil karyanya Bu Eni itu kan penunjang untuk kepala sekolah. Ya, baik secara apa ya, hard copy maupun soft copy nggak apa-apa. Ya. Siap. Nanti. Kemarin kebetulan mengambil beberapa dokumen di SMK 7, soalnya kan nggak bisa saya pinjam semuanya karena beliau juga PKKS juga, jadi ya yang bisa saja yang saya pinjam sudah tidak. Tapi yang lainnya saya minta soft copy saja. Nggak apa-apa soft copy aja. Kalau memang sekolahnya di sana aduh, katanya Jember. Ya, tapi ya diusahakan. Ada yang hard copy-nya ada juga. Oke. Sekarang jadwal sudah jadi, tinggal swasta. Kalau negeri kota sudah, untuk sekolah-sekolah negeri sudah. Saya SMK itu saya sama Pak Tito. Jadi pengawas yang lain masih magang di luar kota. Ya, jadi kedubrak sekolah negeri dan sekolah swasta itu nanti dalam 1 bulan mungkin harus sudah selesai. Siap Bunda. Terima kasih Bu Eni. Sami-sami Bunda.